Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semua, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 5 yang berjudul cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca, dan pembelajaran yang ke-6. Nah anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah baik anak-anak, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Nah kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya. Nah, di pembelajaran yang ke-6 kita akan mempelajari yang pertama, ayo mencoba. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak, para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Nah, di sini ada gambarnya yaitu festival ya. Festival makanan tradisional. Nah, dan selanjutnya ayo mengamati. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stan-stan pameran. Nah, di sini tugasnya yaitu membuat daftar hasil kunjunganmu ke stan-stan pameran tersebut ya. Nah, kemudian membuat daftarnya. Nah, di sini contohnya ada nama stan, ada jenis makanan, ada pakaian adat, kemudian informasi daerah dan dekorasi penunjangnya. Nah, di sini ada contohnya. Silakan disimak dan nanti kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama ya. Jadi keragaman yang ada di Indonesia harus kita hargai, harus kita hormati ya, karena setiap perbedaan itu merupakan satu keberagaman yang ada di negara kita yaitu Indonesia ya, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Walaupun berbeda tetapi kita tetap satu negara yaitu negara Indonesia. Kemudian ayo berlatih. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stan. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. Yang pertama, di stan Sumatera, salah satu teman membawa juanda 8 jam. Juanda dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juanda 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juanda. Tuliskan banyaknya juanda 8 jam yang dimakan oleh Lani.
tuliskan dalam lambang bentuk bilangan, yaitu pecahan ya. Nah, di sini jawabannya adalah 3/18. Nah, jadi pecahannya berbentuk 3/18 ya. Kedua, Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Nah, di sini ada gambar bremnya ya. Nah, yang A itu pecahannya berbentuk 2/3. Nah, yaitu jawabannya adalah yang C ya. Kemudian yang B 3/5. Nah, pecahannya itu yang B. Kemudian yang C 2/6. Jawabannya adalah yang B. Kemudian yang D adalah pecahannya 4/6 ya, sama itu jawabannya adalah yang A ya. Nah, itu jawabannya. Selanjutnya yang ketiga, dari setan Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi. Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Yang A pecahannya adalah 2/4. Kemudian yang B pecahannya adalah 3/5. Dan yang C adalah 4/10. Yang D adalah 1/4. Selanjutnya ayo membaca. Nah, sekarang kita membaca yang berjudul Jangan Takut Pada Hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang, matahari tertutup awan, mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari, mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan, sebaiknya kita berlindung dalam rumah, dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir, jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita, pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Nah, itu bacaannya ya. Kemudian selanjutnya ayo menulis. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan di atas, lalu jelaskan maknanya secara tertulis. Nah, yang pertama katanya adalah hujan. Pengertiannya, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari langit karena proses pendinginan. Yang kedua adalah petir. Nah, di sini petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh karena bertemunya awan yang bermuatan listrik. Yang ketiga adalah kilat. Kilat yaitu cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Keempat adalah matahari. Matahari yaitu titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Yang kelima, mendung. Mendung adalah awan yang mengandung air hujan. Yang keenam adalah awan. Nah, awan yaitu kelompok butiran air, es atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer megah ya. Nah, itu katanya.
Selanjutnya ayo berlatih. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Tulislah cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan. Lalu bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. Nah, di sini contohnya. Cerita pengalamanku ketika hujan turun sepulang sekolah. Aku dan sahabatku berjalan keluar gerbang sekolah. Saat itu cuaca terlihat mendung, sebab awan tebal berwarna abu-abu menutupi langit. Kami bergegas untuk segera pulang karena takut terjadi hujan di tengah jalan. Tidak lama kemudian, setelah sampai di persimpangan jalan, rintik-rintik hujan mulai turun. Aku dan sahabatku tidak membawa payung atau jas hujan, sehingga kami berdua berlari untuk berteduh di depan toko swalayan. Aku pernah dinasihati oleh ibu apa yang sebaiknya dilakukan saat kita terkena hujan. Itu pembelajaran untuk hari ini, anak-anak. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya, dan jangan lupa selalu dukung channelnya dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.